Salam sehat masyarakat pecinta baku hantam Indonesia. Untuk episode sebelumnya silahkan cek deskripsi ya. Episode 17 masih dalam rangka kedukaan atas kematian Baji. Mikey tetap tidak berhenti untuk membunuh Kazutora karena sekarang Baji mati. Walaupun Baji mati karena dirinya sendiri dan bukan karena Kazutora, tetap saja Mikey tak akan berhenti untuk menghabisi sang pengkhianat. Shifuyu baru saja menyadari bahwa Baji memang benar-benar tidak mengkhianati Toman. Dari awal Baji berjuang sendiri, tapi bodohnya Shifuyu tak menyadari itu dan tak bisa menyelamatkan Baji. Sambil menangis, Shifuyu menyesali kebodohannya itu. Begitu juga Takemichi, si cengengnya sedari tadi hanya bisa menangis dan menyesali tanpa berbuat apapun. Takemichi langsung teringat perkataan Baji sebelum ia mati, "Kuserahkan semuanya padamu." Atas dorongan besar itu, Takemichi langsung menghalangi Mikey yang sedang menghabisi Kazutora. Meski Mikey menyuruhnya minggir atau jika tidak Mikey akan membunuhnya, Takemichi tetap berdiri dengan tekadnya untuk menghalangi Mikey membunuh Kazutora. Pukulan pertama didaratkan tepat di wajah Takemichi dan dia terpental. Takemichi mengeluarkan bacot no jutsunya, tapi itu belum cukup. Ia mendapatkan tendangan sebagai serangan kedua dari Mikey. Mikey meminta untuk tidak membicarakan tentang Baji. Takemichi saat itu langsung marah dan berkata, "Baji sudah mati bodoh. Kenapa kau belum paham Mikey? Baji mati untuk Kazutora agar Kazutora tidak bertanggung jawab atas kematian Baji. Hal itu juga supaya Mikey memaafkan Kazutora. Baji melakukan itu semua karena ia menyayangi semua sahabatnya dan tak ingin terjadi pertumpahan darah." Pandangan Mikey langsung beralih kepada sebuah benda yang disebutnya jimat yang terjatuh dari Baji. Ia menanyakan Takemichi mendapat jimat itu dari mana. Takemichi memberitahu ia mendapatkannya saat perkumpulan pengangkatan Kisaki sebagai kapten divisi ketiga waktu itu. Mikey langsung menyadari itu adalah jimat milik Baji dan ternyata selama ini Baji masih menyimpannya. Kalau kalian lupa, di saat itu kan Baji juga datang di pelantikan Kisaki hanya untuk menyatakan ia berkhianat dan masuk Valhalla cuy. Jimat itu merupakan sebuah ikon terbentuknya Tokyo Manji dan Mikey serta Kazutora langsung teringat masa lalu mereka. Di masa lalu, Pachin, Baji, Peian, Mitsuya, dan Draken bersedia untuk memberikan semua yang mereka punya pada Mikey agar Mikey menciptakan era baru untuk mereka semua. Juni 2 tahun lalu di masa ini Toman belum terbentuk. Mikey teringat semua kenangannya bersama Baji. Saat itu mereka sedang menikmati angin sepoi-sepoi bersama di sore hari. Kala itu mereka ingin mengadakan pertemuan di kuil Musashi. Mikey bertanya pada Baji bagaimana sekolah barunya. Baji bergumam dan sedikit kesal bahwa sekolahnya membosankan. Sambil tertawa Mikey menjawab andai ia bisa satu sekolah dengan Baji, pasti itu tidak akan membosankan. Mikey saat itu belum punya motor memuji bahwa motor Baji sangat keren dan Baji sangat bangga akan motor miliknya. Terlihat keceriaan di wajah mereka berdua. Ternyata Draken juga ada di sana dan tak setuju bahwa motor Baji keren. Motor Draken yang sebenarnya lebih keren. Mereka memperdebatkan hal itu di lampu merah, namun ternyata Mitsuya juga ada di sana dan tak mau kalah bahwa motornya lah yang paling keren. Mikey yang waktu itu tidak punya motor bagus hanya bergumam dalam hati atas perdebatan mereka. Sambil menunggu lampu merah, mereka menggeber-geber motor mereka semua layaknya akan balapan. Tapi mengejutkannya Pachin langsung muncul dan mencuri start serta langsung mengajak mereka semua balapan ke kuil. Semuanya langsung panas dan menarik dalam-dalam gas motor mereka dan berusaha untuk menjadi yang tercepat. Sungguh indahnya masa kecil mereka. Saat sudah sampai di kuil Musashi, ternyata Mikey selama perjalanan sudah tertidur dan mau tidak mau Baji sebagai sopir harus membopong Mikey untuk sampai ke kuil. Dengan susah payah akhirnya Baji sampai ke kuil dan konyolnya Mikey saat itu bangun seakan-akan ia hanya pura-pura tidur. Rapat langsung dimulai. Pembahasan saat itu membahas mengenai geng Black Dragons yang mereka tahu mereka berumur 3 tahun lebih tua dari mereka. Berarti saat itu Black Dragons berisi anak-anak SMA. Mikey bertanya pada Kazutora mengapa ia melawan Black Dragon sendirian dan tidak meminta bantuan mereka. Ingat ya cuy, di sini Toman belum terbentuk.
Mitsuya kaget Kazutora melawan Black Dragon sendirian dan Pachin nyeletuk Kazutora memang tinggal di lingkungan Black Dragons. Untuk itulah Mikey berencana menyerang Black Dragons. Tapi saat itu Mikey belum punya alasan untuk menyerang Black Dragons. Baji dengan ide cemerlangnya agar mereka punya alasan menyerang geng lain, mereka harus membentuk geng mereka sendiri. Baji sudah menentukan jabatan di geng mereka. Mikey sebagai ketua, Draken sebagai wakil ketua, Mitsuya sebagai mediator atau pengawal, Pachin sebagai pembawa bendera. Baji dan Kazutora akan menjadi unit penyerang. Mikey langsung nyeletuk dan sudah memutuskan nama geng mereka. Apa namanya? Geng Tokyo Manjiro. Semuanya langsung agak kesal karena nama tersebut ada nama Mikey di dalamnya. Intinya mereka setuju untuk membentuk geng dan siap untuk berbaku hantam. Baji meminta Mikey menciptakan era baru. Mikey bertanya geng ini akan menjadi seperti apa. Baji menjawab dengan percaya diri. Semua untuk satu dan satu untuk semua. Kita harus mempertaruhkan hidup kita untuk satu sama lain. Mereka setuju dan sebagai perayaan masing-masing dari mereka akan membeli jimat sebagai tanda. Nah, jadi begitulah asal-usul jimat tersebut dan Mikey sangat terharu mengingat bagaimana Tokyo Manji terbentuk. Mikey mengakui bukan dirinya yang membentuk Toman, tapi yang membentuknya adalah Baji. Mikey teringat permintaan Baji, yaitu semua untuk satu dan satu untuk semua. Kita harus melindungi kita semua, itulah prinsip Tokyo Manji. Jadi sebenarnya yang Baji lakukan dengan bertarung sendirian selama ini adalah untuk menepati makna dalam prinsip berdirinya Tokyo Manji. Ia meminta maaf pada Baji atas kekhilafan dirinya. Sirine polisi terdengar menandakan bahwa polisi akan menuju ke tempat mereka. Untuk itu mereka semua harus segera pergi dan bubar dari tempat itu. Diawali dari penonton yang bubar. Sedangkan saat itu Kazutora akan tinggal di situ bersama Baji sambil merenungi semua kesalahannya. Kazutora meminta Toman pergi dan mengakui ini semua kesalahannya serta ia akan bertanggung jawab. Draken meminta anggota bersiap untuk bubar. Saat itulah Kazutora berkata di depan Mikey. Selama ini Kazutora selalu lari dari kesalahannya dan menyalahkan orang lain atas kesalahannya itu. Kini Kazutora akan bertanggung jawab atas kematian kakak Mikey dan Baji yang mati atas kesalahannya. Ia menundukkan badannya di hadapan Mikey. Saat mereka semua bubar hanya tersisa Kazutora dan jasad Baji di sana. Polisi dan ambulans datang. Petugas medis langsung mengangkat jasad Baji ke ambulans dan Kazutora langsung ditangkap oleh polisi. 31 Oktober 2005, pemenang pertarungan adalah Toman. Hasilnya adalah 1 mati dan 1 ditahan. Sungguh akhir yang tragis. Pertarungan ini dikenal sebagai Halloween berdarah. 2 minggu kemudian, Shifuyu sedang berziarah kubur ke makam Baji. Ia mendoakan yang terbaik untuk Baji. Saat itu Shifuyu menepati janjinya akan membeli mie goreng dan berbagi 2 dengan Baji. Seketika tangis Shifuyu pecah karena ia masih tak percaya Baji sudah tidak ada. Sosok yang paling ia sayangi sebagai sahabat. Kemudian adegan berpindah pada Draken dan Takemichi yang menjenguk Kazutora di sel penjara. Ia mendapat 10 tahun masa tahanan dan menurutnya hukuman itu masih terlalu singkat atas semua dosa yang telah ia lakukan. Kazutora mengakui kali ini ia tidak akan lari lagi dari hukuman penjara dan ia harus menerimanya. Baji yang mengajarkan itu semua pada Kazutora. Draken berpesan agar Kazutora tidak frustasi dan bunuh diri. Ia memberikan pesan dari Mikey, yaitu sekarang dan selamanya Kazutora adalah keluarga Tokyo Manji. Kemudian juga diperlihatkan Mikey yang sedang ziarah kubur saat itu. Ia mendoakan Baji dengan khusyuk agar Baji tenang di alam sana. Setelah itu Draken dan Takemichi pulang dari penjara. Di perjalanan Draken juga memberikan pesan dari Mikey untuk Takemichi. Pesan itu adalah dalam rapat Toman selanjutnya, Mikey ingin memberi sesuatu yang penting pada Takemichi. Takemichi penasaran akan hal tersebut. Sambil memikirkan misinya di Halloween berdarah, Baji dan Kazutora ditahan. Tapi ia menyadari Mikey tidak membunuh Kazutora. Kesimpulannya adalah masa depan sudah berubah karena Mikey tidak masuk dalam jebakan Kisaki dengan membuat kesalahan melalui membunuh Kazutora. Saat itu Takemichi kaget karena Draken mengajaknya untuk berkunjung ke rumahnya. Takemichi terkesima karena Draken tinggal di sebuah gedung bertingkat. Ia merasa Draken sangat beruntung. BTW di sini Takemichi belum tahu Draken tinggal di mana ya.
Mereka naik lift dan sampailah ke lantai tempat di mana Draken tinggal. Saat sudah sampai, mereka disambut mbak-mbak seksi dan seorang kasir. Tempat itu adalah tempat pijet plus-plus cuy. Draken meminta Takemichi untuk menunggu sebentar karena ia ingin berbicara dengan seseorang. Saat itu Takemichi tak habis pikir jika Draken tinggal di tempat penuh wanita seksi. Takemichi yang masih polos saat itu melihat seseorang yang sedang memotong kukunya dan ia bingung kenapa orang itu melakukan itu. Haha, kalau kalian gak polos pasti kalian tahu dia mau ngapain. Tak lama kemudian datang seorang mbak-mbak seksi yang menyambut Takemichi. Takemichi bingung dan mbak itu langsung membawa Takemichi serta Takemichi dipersilahkan untuk mandi. Sambil mandi, Takemichi baru menyadari bahwa ini mungkin adalah hadiah dari Draken agar Takemichi menjadi seorang lelaki sejati. Mbak-mbak itu meminta masuk dan ia memperbolehkannya. Saat dibuka, ternyata itu adalah Draken. Draken bingung ngapain Takemichi di sini dan apa yang ia lakukan. Draken memberitahu bahwa ia tidak punya orang tua kandung dan para pekerja di sanalah yang merawat Draken. Draken mengajak Takemichi untuk ke kamarnya dan di kamar Draken sudah terbiasa mendengar jeritan-jeritan pertempuran di area itu. Menurut Takemichi, itulah mengapa Draken bersikap dewasa dan inilah alasannya. Di sana Takemichi juga melihat foto-foto yang cukup banyak dan itu adalah foto Draken dengan bersama segala kenangannya termasuk Tokyo Manji dan juga Emma pacarnya. Saat itu ternyata Draken mengungkapkan bahwa ia juga berniat membunuh Kazutora dan ia berterima kasih pada Takemichi karena telah menghentikan amukan Maiki untuk membunuh Kazutora. Setelah itu Takemichi keluar dan sambil berjalan ia teringat bahwa Draken sangat sayang kepada Emma serta berharap yang terbaik untuk mereka. Tak sengaja saat itu Takemichi melihat Emma yang sedang berjalan di depannya dan ia mengikutinya. Mengejutkannya, di depan mata Takemichi, Emma memeluk Maiki dan mengatakan bahwa Emma mencintainya. Anjir, apakah Draken ditikung oleh sahabatnya sendiri? Takemichi panik bukan main karena jika Draken melihat ini sudah pasti Draken akan marah melihat perselingkuhan itu. Takemichi menyadari ini akan menjadi sebuah perpecahan Toman kembali nantinya. Pertarungan terakhir Toman akan segera terjadi. Tiba-tiba Hinata juga mengikuti apa yang dilakukan Takemichi. Ia juga mengira ini adalah sebuah skandal percintaan. Di sana juga ada Naoto dan mereka secara tak sengaja melihat Takemichi dan menghampiri Takemichi. Hinata marah melihat mereka berdua yang begitu so sweet dan tak percaya Emma yang sangat menyayangi Draken melakukan perselingkuhan kotor seperti ini. Hina langsung bertekad untuk memecahkan misteri ini dan mengungkap kebenarannya. Mereka melanjutkan memata-matai Maiki dan Emma yang saat itu sedang ngedate berdua di restoran. Ini mustahil. Dari tatapan mata Emma, saat itu Emma terlihat sedang jatuh cinta. Tapi Takemichi malah menatap yang lain dan ia langsung digaplok oleh Hina. Hajar aja, bagus. Yamagisi tiba-tiba datang dan mereka menceritakan apa yang sedang mereka lakukan. Yamagisi menyampaikan rumor yang beredar bahwa Maiki dan Emma setiap pagi keluar dari rumah Maiki setelah menginap semalaman dan mereka terlihat sangat akrab. Cuy, ini perselingkuhan tingkat berat. Dengan gaya lugunya, Hina sudah menemukan jawaban dari kasus ini dan memutuskan bahwa Emma adalah kang selingkuh. Hina langsung ingin melabrak mereka berdua karena merasa kasihan pada Draken. Tapi mengejutkannya, Draken muncul dengan gagahnya di belakang mereka semua. Wah, ini bisa jadi masalah besar nih. Hina sudah sampai kepada mereka berdua dan langsung menggebrak meja. Begitu juga Draken yang terlihat marah melihat kemesraan mereka. Takemichi tidak bisa bertindak apa-apa dan ini pasti akan berakhir buruk. Di sana Draken langsung melepas tawanya dan dari tadi ia hanya berakting saja, pura-pura marah di depan Takemichi dan kawan-kawan. Ternyata Emma adalah adik dari Maiki dan saat ini Maiki sedang memberi hadiah atas perayaan ulang tahun Emma. Draken memberitahu Takemichi bahwa Maiki dan Emma adalah saudara. Draken langsung memberikan hadiah ulang tahun berupa boneka beruang kecil yang ia letakkan di atas kepala Emma. Hal itu memang konyol tapi romantis. Setelah memberikan hadiah, Draken langsung pergi. Para cowok-cowok sangat terkesima melihat gaya coolnya Draken. Setelah itu Takemichi dan Hina berjalan. Hina berharap Emma dan Draken hubungannya berjalan baik.
Begitu juga hubungan kita, Takemichi. Takemichi langsung memegang tangan Hina dan mereka berdua berpacaran sambil menikmati kota. Yamagishi dan Naoto yang hanya jadi kambing congek merasa panas melihat pemandangan itu. Berakhirlah episode 17 cuy. Di episode ini kita bisa simpulkan bahwa Takemichi sudah berhasil merubah masa lalu dengan menyelamatkan Maiki dari kesalahannya dan tidak membunuh Kazutora. Hal itu seperti yang sudah diduga sebelumnya. Jika Takemichi berhasil menyelamatkan Maiki dari kesalahannya, maka Toman di masa depan akan bernasib baik. Tapi tanda tanya besarnya adalah, apakah benar seperti itu? Apakah kali ini Takemichi berhasil menyelamatkan semuanya dari Kisaki yang licik, yang kemampuannya bahkan melebihi time leap yang dimiliki Takemichi? Kita tunggu di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Saya Bos Pecandu, terima kasih sudah menonton.